Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opri Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang proses kebijakan publik menurut para ahli, yaitu dari William Endau, Rifle, dan Thomas. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang dibuat dari para ahli. Yang pertama, proses tahapan kebijakan publik menurut William Endau. Yang pertama, penyusunan agenda. Kedua, formulasi kebijakan. Ketiga, adopsi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Di sini menurut William tentang proses kebijakan publik, kelebihannya diadopsi dukungan dari mayoritas legislatif, dan kekurangannya, jika masalah bisa ditangani, maka masalah tersebut terus berkembang dan penyebaran hoax akan berlanjut, sehingga isu-isu akan mempengaruhi masalah tersebut. Para kebijakan akan kesulitan membedakan berita hoax dan fakta. Selanjutnya, tahapan kebijakan publik menurut Rifle. Yang pertama, penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi THDV, implementasi kinerja, dan dampak kebijakan. Selanjutnya, kebijakan baru, agenda pemerintah, kebijakan, tindakan kebijakan, dan kinerja dan dampak kebijakan. Di sini kelebihan dari kebijakan Rifle adalah dalam penyusunan agenda ada 3 bagian. Yang pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders benar dianggap masalah, namun tetap membuat batasan masalah tersebut. Memberi arahan dukungan agar masalah akan masuk dalam agenda pemerintah dengan cara publikasi melalui media massa supaya bisa mengumpulkan dan menganalisis suatu masalah tersebut. Kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan. Dan perlu dukungan sumber daya supaya kebijakan berjalan dengan baik, sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan baik dan berhasil. Yang kedua, membuat batasan masalah. Yang ketiga, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Kekurangannya, tidak mengidentifikasi masalah dan tidak adanya adopsi kebijakan, sehingga tidak ada dukungan dari mayoritas legislatif. Selanjutnya, proses kebijakan publik menurut Thomas R.D. Yang pertama, identification of policy problem. Yang kedua, agenda setting. Yang ketiga, policy formulation, policy legislation, policy implementation, dan policy evaluation. Di sini menurut Thomas R.D. kelebihannya, mencari sumber informasi yang jelas terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk menyelesaikan setiap masalah dan menentukan alternatif yang cocok untuk memecahkan masalah ini. Tentang masalah ini, sehingga masalah akan dapat cepat selesai, lalu bisa kita lihat dan menilai sejauh mana kebijakan yang kita buat telah mampu dipecahkan untuk meraih hasil yang diinginkan. Dan kekurangan dari proses kebijakan publik menurut Thomas, kekurangannya tidak mengadopsi kebijakan dan membentuk kebijakan baru. Perbedaan proses kebijakan publik menurut William Dam, Rifle, dan Thomas R.D.
Polyamda memiliki 5 proses kebijakan publik, sedangkan Revle memiliki 5 proses kebijakan publik juga akan tetapi memiliki hasil atau bentuk kebijakan baru. Dan Thomas RD memiliki 5 proses kebijakan publik yang didahului dengan mengidentifikasi masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.